lanjut ke metode LCM ya. Jadi least cost method. Jadi least cost method itu diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai metode biaya terkecil. Jadi penyusunan tabel awal algoritma transportasi dengan metode ini dimulai dengan mengalokasikan barang dari sumber ke tempat tujuan yang memiliki biaya distribusi terkecil. Oke, ini yang harus kalian garis bawahi. Sebelumnya kalau menggunakan NWC, Anda harus memulainya dari baris pertama dan kolom pertama. Nah, kalau LCM itu dimulai dari biaya distribusi terkecil. Oke, langsung saja ya. Dengan menggunakan tabel alokasi seperti biasa yang sudah ada. Sekarang kita mulai. Nah, sekarang dari sekian angka distribusi yang ada dalam tabel, yang paling kecil itu yang mana? Yang paling kecil itu adalah 5. Ya kan? Jadi 5 adalah paling kecil. Jadi kita memulai dari nilai yang paling kecil. Makanya di sini dimulai dari Jakarta Cepu ini ya, karena pendistribusiannya paling kecil. Diisi 600, kenapa? Seperti tadi ya. Jadi tidak boleh melewati batas baris dan batas kolom. Di sini memang kolom kita 800. Kalau kita isi di sini maksimum sudah 800, di sininya tidak bisa ya. Karena untuk kapasitas sumbernya untuk daerah Cepu itu hanya 600. Makanya maksimum Jakarta di sini hanya mengisi 600. Nah, kemudian ya, sudah seperti ini jangan lanjutkan ke bawah. Seperti NWC tadi langsung lanjut ke bawah kan? Jangan. Jadi lakukan lagi ya. Jadi kita cari lagi untuk baris pertama ditutup ya. Baris pertama sudah ditutup, kemudian kita ke baris yang kedua. Kita lihat mana yang memiliki pendistribusian terkecil. Nah, di sini ya. Ini tabel selanjutnya nih. Jadi pendistribusian terkecil itu ada pada 10. Kan ini 15, 20 dan 10. Berarti pendistribusian terkecil ada pada 10. Nah, makanya diisi dengan 500. Kenapa? Seperti tadi. Jadi baris ini harus sama, kolom harus sama. Kalau kita isi 700 di sini, ini tidak memenuhi karena cuma 500. Artinya maksimum kita hanya bisa mengisi Cilacap dengan 500. Jangan diteruskan ke bawah seperti NWC ya. Lanjut lagi langkahnya karena kita mencari untuk nilai distribusi terkecil. Oke, baris kedua kita tutup. Ya, kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Itu ada 25, 10 dan 19. Yang paling kecil jelas adalah 10. Makanya di sini yang diisi. Nah, untuk mengisinya kalian lihat dulu di atas apakah sudah ada yang mengisi. Sekarang untuk kolom yang kedua ini kan dibutuhkan 800, sedangkan tadinya itu sudah terisi 600. Artinya kita perlu berapa lagi? Kita hanya perlu 200. Oke, sehingga di sini diisilah 200. Nah, untuk yang ke sini, untuk yang ke barisnya, baris ketiga, ternyata masih kurang. Kurangnya adalah 600 ya, karena dia harus mengisi 800. Nah, baru langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya lihat lagi nih. Ya, dilihat lagi yang paling kecil di sini siapa lagi nih? Oh, ternyata yang paling kecil adalah 19. Oke. Jadi diisi lagi di 19 ini. Tadi kan kurangnya 600 ya. 600 untuk ke sini. Tapi tidak bisa langsung 600 kita. Kenapa? Karena lihat dulu di atas sudah terisi 500 kan. Kalau 500 ditambah 600 tidak klop 700. Sehingga kita hanya bisa mengisi di sini 200 untuk mengisi kolom ketiga. 500 tambah 200 adalah 700 ya. Nah, ketika kita lihat baris ketiga belum bisa ditutup. Kenapa? Karena masih kurang. Ini kan 800. Ini 200 sama 200 artinya masih 400 kan? Masih 400, sehingga kita masih butuh lagi 400 untuk memenuhi baris ketiga ini ya. Hingga kita isilah yang terakhir ya, karena kekurangan tadi kita isilah ini yang terakhir pendistribusiannya itu kurang 400. Lihat, cek lagi, kolom pertama sudah klop 400, kolom kedua 600 tambah 200 800, kemudian kolom ketiga 500 tambah 200 700, kemudian cek juga baris pertama 600, 500, 400 tambah 200 tambah 200 itu adalah 800 ya. Sehingga ketika sudah klop semua sama seperti NWC tadi, buat jalur transportasinya. Jadi buat jalurnya itu sesuai dengan arah pertama ya. Jadi arah kita pertama ini di sini, kemudian ke 500, ke 200 ya, ke sini ke 200 lagi, kemudian ke 400. Nah, ini namanya jalur transportasinya. Setelah menemukan jalur transportasinya sama seperti NWC tadi ya, kita buat per sel.
ya. Jadi 5 dikali 600, kemudian 10 dikali dengan 500 sampai dengan 25 nanti dikali dengan 400 dikalikan, kemudian dapat biayanya. Setelah itu kalian jumlahkan semua sehingga nanti diperoleh 22.000 ya. 22.000 dapat ya. Kemudian dikalikan lagi dengan 100.000 yaitu pembiayaannya tadi sehingga diperolehlah sebesar 2.200.000. Oke ya. Begitulah untuk materi hari ini ya. 2 metode dulu silakan kalian pelajari, kemudian seperti biasa ya, kerjakanlah langsung tugas mandiri dan latihan. Jika ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, buka forum diskusi di Google Classroom maupun di grup WA. Oke, terima kasih ya nak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.